Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Taurus. Topiknya adalah pesan alam semesta untuk zodiak Taurus di bulan April ya. Biasanya kita bacakan tiap minggu ya pesan alam semesta kita. Kali ini kita akan gabungkan untuk seluruh bulan April ya. Apa saja pesan alam semesta untuk zodiak Taurus demi kebaikan kehidupan Taurus dan untuk melancarkan segala urusan-urusan zodiak Taurus di bulan April ini. Kita akan buka kartu kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Taurus, alam semesta berpesan baik-baiklah untuk kalian membina keluarga ya. Di sini jelas kartu perayaan adalah sebuah keluarga, pesta kemenangan kalian. Di dalam keluarga kalian benar-benar harus adil ya di dalam membagi. Harus transparan di dalam membagi kehidupan, terutama masalah keuangan ya. Keuangan yang kalian dapat diharapkan bisa sangat terbuka buat ke seluruh keluarga. Mungkin beberapa Taurus ada yang masih memberikan kepada orang tuanya ya, kepada istrinya, kepada suaminya, atau kepada siapapun, itu dialokasikan sebaik-baiknya. Dan untuk Taurus terutama, jangan lupa untuk kalian selalu menyisihkan sesuatu atau membuat tabungan ya, tabungan yang harus kalian cadangkan untuk suatu kebutuhan, untuk berjaga-jaga bila ada kebutuhan yang tidak terduga suatu saat nanti. Sebagian juga kalian harus berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa untuk berderma. Itu adalah hal yang utama karena di dalam setiap rezeki kalian itu ada hak orang lain, hak kaum miskin, anak terlantar, kaum duafa, sodakoh tuh harus ada ya. Mungkin 2,5% ya untuk kaum muslim, atau 10% untuk perpuluhan di kaum Nasrani atau derma-derma yang lain yang harus kalian perhatikan. Perhatikan satu tujuan, menabung adalah menyisihkan sebagian duit untuk disimpan dan dipergunakan untuk keperluan sesuatu di kedepan hari. Tetapi bukan kalian menabung sisanya ya, tetapi harus ditabung dulu. Yang lain baru dibagi-bagi ya, jangan kebalik. Karena kalau kalian kebalik, menabung setelah duitnya sisa, nggak bakal sisa ya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan tidak ada batasnya. Keinginan kita tuh bermacam-macam. Kalau kalian menabung dari uang sisa ya, kemudian kalau gajinya gede banget ya, 100 juta, 25 juta sebulan ya bisa ya, sisanya pasti nggak habis. Tetapi kebanyakan kita paling bergaji antara 3-5 juta, 6-7 juta lah ya, sampai 10 juta. Kalau menabungnya belakangan ya habis duluan, apalagi kalau cicilannya banyak ya. Begitu ya Taurus. Terus kemudian jangan lupa untuk berbagi secara adil untuk komisi, bonus untuk orang-orang yang sudah membagi atau membantu kalian di dalam mencapai tujuan atau memperoleh rezeki ya. Jangan lupa berbagi secara adil dan itu tidak boleh sampai ditinggalkan. Begitu ya Taurus, kita akan lanjutkan untuk yang kedua. Pesan alam semesta adalah berjuang. Teruslah berjuang Taurus, berjuanglah demi cintamu, berjuanglah demi kebahagiaanmu sendiri, karena kebahagiaan bukan dari orang lain. Kebahagiaan juga bukan berupa harta ya, tetapi hubungan kalian dengan sesama, hubungan kalian dengan keluarga. Intinya adalah keseimbangan antara hidup duniawi, material, spiritual, antara bekerja dan keluarga. Waktu untuk kapan kalian bekerja dan waktu untuk berkeluarga itu harus kalian bagi secara adil. atau sebaik mungkin, karena tidak ada parameter yang jelas tentang keadilan ya.
secara baik, di mana tidak ada yang komplain di antara kalian. Mungkin ada keluarga yang komplain karena kalian bekerja terlalu keras, tidak kenal waktu, sehingga waktu buat keluarga tidak ada. Jangan pula kalian terus tidak bekerja ya. Tidak bekerja, pengangguran ya, keluarga ngambek ya semua. Intinya harus seimbang. Jangan lupakan pula orang-orang, sekali lagi ya, ini tetap berhubungan dengan yang ini. Di dalam perjuangan kalian pasti ada seseorang atau beberapa orang yang membantu. Jangan melupakan mereka, tetap beri bagian-bagian mereka yang memang sudah ada perjanjian atau sebelumnya sudah ada kesepakatan, komitmen-komitmen kalian. Pergunakan segala kebajikan-kebajikan yang sudah ada ya pada diri Taurus. Hati nuranimu harus lebih banyak bekerja daripada otak ya. Daripada pikiran kalian, karena Taurus memang saat ini banyak dikuasai dengan pikiran-pikiran yang rasional ya. Sesuai dengan elemennya adalah elemen tanah yang akan sangat berpikir rasional dan kebendaan. Selalu berpikir tentang material yang menjadi tujuan utamanya. Sekarang ini di bulan April, pergunakan intuisimu, hati nuranimu. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah di dalam perjuangan kalian mencapai kebahagiaan ini ya. Ini tujuan bersambung ya, dari kuda putih ini mengejar sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan. Gitu ya Taurus, kita akan lanjutkan pesan alam semesta yang ketiga. Tampaknya kebijaksanaan ya ada di sini ya. Taurus yang bijaksana dan selalu berpikir positif dan objektif dalam menentukan sebuah langkah. Di sini kalian diingatkan kalau di dalam setiap perjuangan atau perjalanan kehidupan baru kalian, ada usaha baru, ada yang baru, hidup baru, baru menikah ya, baru mendapatkan pasangan, baru mendapatkan pacar. Usahakanlah semua bila ada terjadi perselisihan diselesaikan secara damai. Jangan sampai membunuh, apalagi membunuh karakter seseorang ya. Menanglah tanpa tanpa menghina, tanpa merendahkan mereka. Menanglah dengan elegan. Walaupun kalian sudah di atas angin, tetapi berilah muka kepada mereka yang sudah kalah terhadap kalian. Keadaan spiritual atau kehidupan rohani kalian yang amburadul ya di belakangan hari ini, karena mungkin banyaknya pekerjaan atau banyaknya persoalan yang kalian hadapi harus segera diperbaiki ya. Jangan berpikir tentang duit melulu, tetapi berpikirlah juga untuk investasi rohani. Investasi spiritual, di mana kecerdasan spiritualmu saat ini lagi diuji. Bagaimana kalian menentukan sebuah kita begini ya, kalau kita sedang meminta kebijaksanaan, pasti kita akan diberi banyak persoalan. Karena di dalam persoalan-persoalan itulah kita melalui ujian-ujian untuk menentukan atau menjadi lebih bijak. Saat kita terus atau berdoa diberi memohon kebijaksanaan dan kearifan, pasti persoalan-persoalan akan datang bertubi-tubi. Tetapi Taurus bakal kuat ya, dia akan terus kuat karena banyak teman juga yang mengingatkan, banyak teman yang menolong, banyak teman yang membantumu dikala kalian sudah jatuh. Saat kalian sudah akan jatuh ke dalam jurang percobaan, banyak teman yang akan mengingatkan dan menyelamatkan kalian. Memang saat kalian ingin bangkit dari spiritual kalian, ingin lebih mengenal jati diri kalian, ingin mengenal bagaimana ibadah kalian sudah baik atau buruk, justru saat itulah kalian akan diberi ujian-ujian ya, percobaan-percobaan ya, dimana saat ini Taurus akan masuk ke dalam jurang. Ya
Ya mungkin bisa jadi bermacam-macam ya, ada bisa jadi narkoba, korupsi, atau perselingkuhan, atau berantem, perselisihan, diuji keimanannya, diuji kesabarannya, diuji bagaimana dia menghadapi atau menyikapi persoalan-persoalan. Banyak Taurus yang dihina ya di sini, di mana kalian akan menemui hinaan-hinaan yang banyak, dan bagaimana kalian menyikapinya. Malaikat berpesan ya seperti itu ya, bahwa alam semesta pun ingin berpesan kepadamu bahwa kalian harus menyatukan diri seperti alam apa tuh namanya, mendaur ulang segala sesuatu ya, seperti elemen tanah yang kalian punya, bahwa kalian akan mendaur ulang apapun yang ada di dalam ya, apapun yang jatuh ke tanah ya, dengan bantuan ulat, mikroba, bakteri atau apapun, dia akan habis dan menjadi tanah. Seperti itu ya, bantuan-bantuan akan banyak, tetapi kalian akan belajar di situ bagaimana kalian berada di bawah. Bagaimana saat kalian direndahkan, bagaimana saat kalian ada di bawah, kalian harus kuat dan pelan-pelan untuk membungkus dia atau membuat kalian menjadi satu dengan dia, dan semua demi kemuliaan kalian sendiri, demi perjalanan spiritualmu ini yang akan dibutuhkan di kelak kemudian hari. Taurus, kita lanjutkan untuk pesan alam semesta berikutnya. Pesan alam semesta berikutnya adalah dalam pengendalian duit ya, bagaimana dalam mengendalikan dana. Kalian saat ini akan diuji dengan banyak duit yang akan berlimpah di bulan April ya. Rupanya akan banyak rezeki yang datang dari segala penjuru, ini kemakmuran ya. Saat itulah kalian diuji kebijaksanaan kalian dalam mempergunakan duit ya. Bagaimana kalian memuliakan uang, dan bagaimana kalian mengambil keputusan untuk apa uang itu kalian pergunakan. Sebuah perubahan harus terjadi dari diri kalian dibanding yang lalu-lalu, sebelum kalian bangkit spiritualnya, atau waktu itu kalian masih bisa dibilang dalam dunia jahiliyah ya, dunia kegelapan, di mana kalian memikirkan hanya kebahagiaan ya, hanya harta itu ya. Kalau nggak ada harta nggak ada kebahagiaan itu ya. Dimensi lain akan membuat kalian semakin sadar, dan alam semesta memberikan pesan bahwa kalian benar-benar harus bijaksana dalam mempergunakan uang, mengelola keuangan. Jangan sampai justru uang dan harta bendamu menjatuhkan dirimu ke dalam sesuatu yang buruk, ke dalam kesombongan, ke dalam pergaulan yang tidak baik, pemborosan keuangan, kemudian mempergunakan uang untuk sesuatu yang tidak berguna, obat-obatan terlarang, minum-minum yang tidak baik, berjudi ya, terutama adalah penyakit utama Taurus, karena Taurus adalah spekulan yang jitu ya. Zodiak yang berspekulasi tinggi adalah Taurus, Leo, dan satu lagi adalah Capricorn ya. Itu adalah zodiak spekulasi tinggi. Maaf, bukan Capricorn tapi Scorpio. Itu adalah zodiak yang berspekulasi tinggi dan suka dengan spekulasi, karena dia mempunyai intuisi yang tajam ya. Scorpio, Taurus, dan Leo. Kalau Leo karena keberaniannya ya. Itu adalah zodiak yang berspekulasi tinggi. Kalau Leo karena dia sudah menghitung jauh hari, sudah menghitung semuanya ya. Berbeda dengan Taurus. Taurus yang kadang-kadang tidak menghitung apapun, karena dia percaya pada dirinya sendiri dan percaya bahwa akan ada seseorang yang akan menolong, akan ditunjukkan jalan oleh Tuhan, jalan yang baik. Makanya dia akan berani dengan segala apapun resiko. Berspekulasi tinggi adalah memang menjadi sifat karakter yang kuat dari seorang Taurus.
Tetapi jangan berspekulasi di perjudian ya. Itu adalah spekulasi yang salah. Berspekulasilah di bidang bisnis, investasi, terus kemudian spekulasi dalam usaha-usaha baru, itu boleh ya, karena semuanya membawa kebaikan. Tetapi kalau di dalam perjudian, menang kalian juga akan kalah, kalah lebih parah ya. Di dalam perjudian kalau kalian menang, besok lagi akan main lagi, dan terus main sampai kalian habis. Kalau kalah ya akan terus berusaha mengembalikan kekalahan sampai kalian habis. Intinya, duit kalau sedikit itu bisa menjadi teman. Duit kalau sedikit bisa jadi cukup, kalau banyak bisa jadi kurang, karena kalian menghambur-hamburkan dan budget yang tidak karuan dan sering terjerumus ke sesuatu yang buruk, terutama di perjudian. Taurus, alam semesta berpesan jangan berjudi karena kalian akan hancur di situ. Spekulasimu yang tinggi tetapi tanpa mengukur risiko itu akan membuat kalian celaka ya. Ya boleh berspekulasi, tetapi kita harus mempunyai resiko yang terukur. Kalau judi itu nggak bisa diukur karena musuh kita banyak. Musuh kita bukan bandar ya, tetapi musuh kita adalah orang-orang lain yang memasang juga. Bandar itu hanya mengutip sedikit komisi saja, mungkin 5% atau 10%. Sisanya itu adalah bertarung dengan orang-orang banyak. Kita nggak bakal menang melawan orang banyak ya. Kita akan lanjutkan pesan alam semesta berikutnya. Kartu kelima adalah pertumbuhan, di mana kalian harus bertumbuh secara cinta, secara duit, secara ekonomi, secara spiritual ya. Bertumbuh dengan kehidupan yang baru ya. Kita akan susun dulu ya. Spiritual kita letakkan di depan nih, harus di depan spiritual nih, bahaya ya. Alam semesta berpesan kalian harus bertumbuh di dalam kehidupan ini, tidak boleh mundur, tetapi kalian harus lebih maju. Jangan sampai kehidupan spiritualmu mundur ya. Ini adalah lambang kehidupan spiritual. Kebaikanmu harus lebih dikedepankan dari yang sekarang ya. Walaupun sekarang kalian kebanyakan Taurus sudah baik, tetapi harus lebih baik lagi dengan memandang sisi-sisi spiritual, sisi kemanusiaan, sisi kehidupan ketuhanan kalian lebih tinggi lagi ya di sini ya. Taurus terus di dalam kemajuan ya, di sini adalah pertumbuhan. Pesan alam semesta memberikan gambaran atau apa ya namanya ya, guidance, batasan-batasan pertumbuhan ekonomimu yang bakal pesat di tahun ini, terutama di bulan April yang akan banyak rezeki yang datang. Itu membuat kalian akan menjadi seakan-akan seorang yang baru, yang akan baru berpetualang. Tetapi ingatlah ya, kita di sini ada jurang. Ya, di sini ada jurang atau tanah atau apa, kita tidak tahu. Walaupun kamu sudah membawa kompas nih, guidance-mu kamu sudah mengetahui dengan pengalamanmu kemana kamu akan pergi. Tetapi banyak sekali jalan berlubang dan jurang yang akan menghambat atau ancaman di sini ya. Banyak yang akan memanfaatkan kebaikan-kebaikanmu. Banyak yang akan memanfaatkan kebaikan-kebaikan kalian. Justru itu yang akan menjadi jurang dan seakan-akan kalian menggali lubang untuk kalian sendiri karena kebaikan-kebaikanmu. Jadi kebaikan pun harus dilakukan dengan bijaksana dan ilmu pengetahuan. Ingat ya, apa namanya cerita si ya, katakan si B ya. Katakan si B yang ingin menolong bulan. Ingat ya, kebaikan itu ya, berupa kebaikan. Si B melihat bulan jatuh di sumur. Pernah saya ceritakan di mungkin di studi apa ya yang lalu itu ya. Si B melihat bulan jatuh di sumur dan dia ingin menyelamatkan orang banyak, karena orang banyak suka melihat bulan dan itu menerangi di saat malam gelap.
Si B akan terus-menerus menolong bulan. Dia mengambil ember, menimba bulan itu supaya keluar. Tetapi setelah sampai di atas, bulan itu jatuh kembali ke dalam sumur. Dia melihat bulan itu jatuh kembali ke dalam sumur. Berulang-ulang dia mengambil ember, menimba si bulan supaya keluar, tetapi gagal. Akhirnya dia terus-menerus berusaha dan mengambil galah yang panjang. Dicoloklah si bulan untuk diangkat ke atas. Tetapi berulang-ulang gagal dan bulan tetap jatuh di dalam sumur. Akhirnya karena dia rela berkorban, ya, Taurus adalah seorang yang rela berkorban demi sahabatnya, apalagi demi keluarga, ya. Dia akan serahkan semuanya, jiwa raganya dan semua itu untuk keluarga. Dengan sahabat aja begitu, apalagi dengan keluarga, ya. Jadi sering dimanfaatkan kebaikan-kebaikannya ini. Si B akan akhirnya karena dia mempunyai rasa untuk menyelamatkan si bulan, dia akhirnya nyeburlah ke sumur. Dan dia dengan bangganya bilang, syukurlah bulan sudah selamat. Dengan masuknya dia ke sumur, akhirnya bulan sudah kembali ke langit. Dia menengadahkan dirinya ke langit dan melihat bulan sudah ada di atas. Ya, itu digambarkan bahwa tolonglah seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan, ya. Itu pertolongan dengan ilmu pengetahuan, dengan menggunakan kepintaran, kepandaian, bukan hanya ketulusan atau kebaikan hati yang akhirnya konyol, ya. Si B di dalam sumur, bulannya udah nggak ada karena yang pertama tadi adalah pantulan bulan aja yang tidak berada di dalam sumur, dan dia ingin menyelamatkan pantulan. Kan konyol, kan? Ini adalah perbuatan baik yang konyol, perbuatan baik yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, perbuatan yang baik yang hanya berdasarkan hati ingin menolong, tetapi tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan bahwa itu percuma menolong orang itu karena orang itu sebetulnya tidak kesulitan. Jadi tidak usah menggarami laut, ya. Begitu, ya, Taurus. Jangan sampai kebaikan-kebaikanmu dimanfaatkan orang lain. Itu inti dari pesan alam semesta kali ini, ya. Pertumbuhan kalian, kehidupan kalian yang lebih baik, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jika menolong, berilah atau pikirkanlah apakah orang tersebut benar-benar patut ditolong, layak ditolong, dan apakah kamu mampu menolongnya. Jangan hanya sekedar menolong dan akhirnya kamu mengorbankan dirimu, menceburkan diri ke sumur. Salam sahabat Tutu.